Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa ba'du. Bapak Ibu, mari kita mulai duduk ibadah kita pada malam hari ini. Beriktikaf di Masjid Al-Ikhwan dengan memuji nama Allah seraya membaca kalimat tasyakkur. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Wa ba'du. Malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang kemarin terakhir saya ngomong apa Bapak ya? Wa qala Mughis al-Aswadi, ini kayaknya terakhir saya ingat saya. Zuru al-qubur kulla yaumin tafakkarukum wa syahidu al-mawaqif bi qulubikum wa udrilal musamin. Ya, ini terakhir kemarin ya. Jadi Bapak Ibu disuruh berziarah oleh Mughis al-Aswad setiap hari, itu kemarin ya, terakhir itu. Sekarang kita lanjutkan pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Beliau ini adalah gurunya Imam Bukhari. Apa yang disampaikan oleh beliau? Marra rajulun bi rahibin 'inda maqbaratin wa mazilah. Fanadahu faqala ya rahib inna 'indaka kanzaini min kunuzid dunya laka fihima mu'tabarun kanzur rijal wa kanzul amwal. Ada seorang yang ada di pinggir kuburan, yang lalu dia dipanggil, Anda ini memiliki dua kemuliaan. Apa namanya? Kemuliaan itu kunuz, kunci-kuncinya saja Bapak Ibu. Yang satu Anda punya kuncinya dunia, yang satu lagi Anda punya kuncinya laki-laki yang mulia. Artinya kekayaannya yang dimiliki oleh sang rahib itu, kalau dia berpikir kepada Allah ya tidak ada apa-apanya gitu. Sama pesannya seperti itu. Ibnu Umar berkata, "Anahu kana idza arada yatahada qalbahu ya'ti al-khairiyah fayaqifu ala babiha fayunadi bi sautin khazin fayaqul aina ahluk summa yarji ila nafsi fayaqul kullu syai'in halikun illa wajhahu." Surat Al-Qasas ayat 88. Sahabat Ibnu Umar pernah berkata, apabila hendak ingin melatih hatinya kita bisa bergetar Bapak Ibu, bisa ingat kepada Allah, ya'ti al-haribah, dia membuka pintu peperangan. Haribah itu apa ya, kalau bahasa kita itu bejana besar lah kalau bahasa kita ya hari ini ya. Haribah itu bejana besar yang kalau kita masuk ke dalam kerendam lah mungkin gitu ya. Fayaqifu ala babiha, maka dia berhenti di tengah-tengah pintunya. Fayunadi bisautin khazin, maka ia lalu bersuara dengan suara yang lirih. Lalu dia berkata, aina ahluka, kemanakah keluargamu? Kemudian dia mengembalikan kepada dirinya firman Allah yang maknanya segala sesuatu pasti binasa, rusak, hancur, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qasas ayat 77. Berpikir tentang hari kiamat. Ibnu Abbas mengatakan rakaatani muqtasadataini fi tafakkur khairun min qiyami lailatin wal qalbi syahin. Salat 2 rakaat dengan penuh perenungan Bapak Ibu masih lebih baik dengan qiyamul lail 1 malam dengan hati yang lalai. Jadi 2 rakaat muqtasadatani yang paham maksudnya, paham perenungannya masih lebih baik dengan qiyamul lail 1 malam dengan hati yang lalai. Kalau bahasa kita itu gini, mikirin Allah 1 menit masih lebih baik daripada membaca Al-Quran tetapi hatinya tidak tahu. Nah gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu ngotak-atik nyamuk gitu ya, ngotak-atik nyamuk. Tapi dipikirin nyamuknya. Itu masih lebih baik Bapak Ibu. Maka kenapa orang-orang profesor itu yang suka meneliti riset dan lain sebagainya itu, mereka ini kan sebenarnya yang dapat gelar banyak di Al-Quran.
karena berpikir tentang substansi. Apa sih gitu? Apa sih gitu? Apa sih gitu? Jadi selalu ada pertanyaan, kenapa? Apa fungsinya? Bicara fungsi gitu. Ya kalau bapak nih dari sini keluar jalan dari sini ke rumah itu liatin apa gitu. Nah, coba kali-kali dipikirin aja deh. Pesan saya sih begitu doang sih sebenarnya. Dipikirin gitu. Nah, setelah dipikirin, ayatnya bapak baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil. Nah, itu baru muncul itu. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya gitu. Sebenarnya kan dari 3 pertemuan ini kan kita suruh mikir aja kan Pak Ibu. Mikir tentang substansi. Ya kalau nggak sempat lagi bapak coba mikirin kukunya aja deh. Kukunya diliatin gitu ya. Kira-kira ujung jari kita ini kalau nggak ada kukunya, tangan kita ini berfungsi enggak ya? Hah? Enggak, untuk jawab pertanyaan ini kan agak realistis untuk tahun 2021. Kenapa saya bilang realistis? Karena sekarang semua teknologinya nano. Pakai sidik jari. Kalau enggak ujung jari. Nah ujung jari ini kalau nggak ada penekanannya, tidak ada kukunya, itu enggak bisa. Bapak ke bank toh, neken ora iso keluar itu, pinjer itu. Kertas antrian dulu nggak bisa keluar karena dia harus kena kukunya. Gitu. Jadi teknya itu kudu tek kukunya, bukan tek kulitnya maksudnya gitu. Kebayangan Pak Ibu. Ini kuku mahal Bapak Ibu. Menariknya lagi, ada juga orang kurang kerjaan, kuku dilus-lus tiap hari. Emang sapa sih beli kukunya gitu. Ada kan orang yang duitnya banyak nih, dilus-lus aja. Kuku dilus-lus lah, gigi lah, rambut lah macam gitu. Masya Allah. Coba kita mulai menata hidup ini Bapak Ibu. Bapak boleh sering tilawah, oke. Bapak sering qiyamul lail, oke. Tetapi tolong ditambahin satu kata. Direnungkan apa tidak? Dipikirkan apa tidak gitu. Jadi ketika kita membaca, mari kita berpikir. Ketika kita berkomunikasi, mari diri kita seakan-akan itu ada di hadapan Allah dan memang kita sedang ngobrol sama Allah gitu. Nah, Nabi Muhammad Bapak Ibu, ketika turun ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la, ini kan ada asbabun nuzulnya luar biasa. Jadi penduduk Madinah itu tidak pernah sebahagia ketika Nabi hadir pada waktu itu. Jadi ada 3 sahabat hebat itu. Ada Ammar ibnu Yasir, ada Bilal, ada satu lagi Sa'din ibnu Waqqas. 3 sahabat yang mulia ini belajar Al-Quran. Lalu Nabi datang, sampai Nabi membaca Sabbihisma rabbikal a'la, itu gembira sekali Nabi Muhammad itu. Apa bentuk gembiranya Nabi? Karena Nabi disuruh secara langsung di situ. Sabbih isma rabbikal a'la. Muhammad, engkau bertasbihlah atas nama Tuhanmu. Dan akhirnya Nabi Muhammad bersabda, kalau Bapak baca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, maka kita disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'la. Lalu apa kata Nabi yang lanjutnya? Ij'alu fi ruku'ikum. Jadikanlah kalimat ini pada waktu kalian ruku. Lalu ada lagi yang di surat Yasin. Fasabbih bismi rabbikal azim ya. Itu surat Yasin apa Waqiah ini? Itu lalu Nabi mengatakan apa? Jadikanlah bacaan ini pada waktu Anda sedang sujud. Nah, akhirnya istilah terminologi ruku' sujud bacanya Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim itu dari ayat itu. Lah, selama ini kan Sabbihisma rabbikal a'la ini kita semuanya hafal nih. Kenapa kok hafal? Apalagi suami gitu. Tiap Jumat dengerin. Idul Fitri, Idul Adha Nabi selalu baca. Belum kalau nanti sholat gerhana dibaca lagi. Jadi kita nih kayaknya kudu hafal surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah lah kira-kira begitu. Tapi tidak perlu dites Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu hafal aja lah kira-kira gitu. Nah minimal kalau Bapak Ibu hafal itu surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, kan Bapak Ibu bisa mengerjakan sunnah banget itu. Misalnya Nabi, surat witirnya Nabi itu setiap malam itu yang selalu dibaca adalah Al-A'la. Rakaat keduanya Al-Kafirun, rakaat ketiganya adalah Al-Ikhlas. Istrinya Nabi Aisyah, dia menambahkan, dia tambahin Mu'awwidhatain. Jadi Falak binas itu bukan dari Nabi, tetapi istrinya Nabi gitu. Kan ada tuh orang imamin witir ya. Rakaat yang ketiganya adalah Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Jadi sebenarnya Nabi Al-Ikhlasnya aja, Aisyah lah yang menambahkan Al-Falak sama An-Nas itu. Nah, coba Bapak Ibu dihafalkan sehingga dalam setiap kali witirnya
Minimal orang ini akan selalu membaca ayat itu dan terus dia pikirkan, apa isinya sih sebenarnya Sabbihis itu? Kan bicara esensinya Bapak Ibu itu. Sabbihis rabbikal a'la. Terus gimana? Allazi khalaqa fasawwa. Terus gimana? Wallazi qaddara tauba. Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini cuman ya ngikutin takdir-takdir aja. Bapak Ibu tuh titik-titiknya itu sudah ditentukan sama Allah. Takdir rezekinya, takdir matinya, takdir kehidupannya itu sudah ditulis sama Allah. Hari ini Bapak Ibu takdirnya ketemu sama saya ini sudah ditulis sama Allah. Cuman kita baru mendatangi aja takdir itu. Karena Allah menyatakan begitu. Faqaddara wa hada. Tidak mungkin kelewat itu Bapak Ibu. Karena sudah ditakdirkan sama Allah. Lah akhirnya Bapak Ibu disuruh ngerenung gitu. Oh, kenapa Nabi kok paling senang baca surat Al-A'la? Karena ngomongin pribadinya beliau sendiri. Gitu. Terus sampai bawah. Bapak Ibu nikmati terjemahnya ayat surat Al-A'la untuk modal berpikir Bapak Ibu ya. Wa qala ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah mengatakan, man nadhara ila dunya bi ghairi ibrah intamasa min basarihi qalbihi bi qadri tikal ghaflah. Siapa orang yang melihat kehidupan dunia ini tanpa mengambil pelajaran, tanpa mengambil pelajaran, tanpa ada perenungannya, intamasa bi basarihi qalbahu bi qadri tilkal ghaflah, maka manusia ini termasuk orang yang hatinya lalai. Jadi kalau ngeliatin dunia ini Bapak Ibu terus problemnya dunia macam-macam itu harus pakai pelajaran. Yang kemarin kuat sekarang lemah, itu pelajaran. Yang kemarin kaya miskin, pelajaran. Sehat sakit, pelajaran. Nggak sakit mati, pelajaran. Tua mati, pelajaran. Muda mati, pelajaran. Itu maksudnya ibroh terus gitu. Terus bergantian seperti itu namanya ibroh. Nah, kita disuruh melihat bahwa semua peristiwa dunia ini harus dipandang sebagai pelajaran dan penuh dengan hikmahnya. Makanya saya mau ngambil hikmah, kita tidak pergi haji ini maunya negara, mungkin ya salah satu maunya adalah agar yang pergi haji itu mempersiapkan ilmu manasiknya biar lebih baik, mungkin ya, mungkin. Jadi jangan kita nggak pergi haji, nggak buru-buru daftar, jangan. Kalau saya lebih senang khusnudzon, wes daftar aja gitu loh. Even nanti sampai 50, 20 tahun nggak ada haji juga, nggak apa-apa, mati masuk surga wes, yakin aku begitu. Kenapa kok saya yakin begitu Bapak Ibu? Karena kalau sudah waiting list itu jaminannya surat An-Nisa ayat 101 itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli summa yudrikumul mauta faqad waqa'a ajruhu indallah. Orang yang berhijrah keluar dari rumah menuju ke Allah, lalu dia mati di tengah jalan. Waiting list itu sebenarnya kan di tengah jalan Bapak Ibu. Namanya sudah ada, list masuk surganya sudah ada. Jadi berkas masuk surga haji ini sudah diterima sama malaikat lewat waiting list itu. Tiba-tiba meninggal belum sampai ke sana, enggak apa-apa wong udah ada di sini kok berkasnya kok. Ya cuman masuk surganya orang yang baru waiting list sama yang sudah haji mestinya beda lah Bapak Ibu. Minimal kan saya nggak mau mengecewakan Bapak Ibu toh. Yang sudah pergi sama yang belum ya pasti beda. Loh kok beda Ustaz? Loh iya, wong ini baru nabung doang kok belum dapat keringatnya ya gitu ya. Kalau yang sudah pergi kan dapat keringatnya, dapat lelahnya, dapat capeknya, dapat macam-macamnya. Ini kan belum ini ceritanya. Baru dapat niat ya, kalau bahasanya Nabi itu ya, man hamma bihasanatin falam ya'malha yuktab lahu hasanah wahidah. Kalau orang niat baik lalu tidak jadi dikerjakan, sudah ditulis pahala 1. Jadi dikerjakan baru tak terhingga kan gitu. Nah itulah hebatnya waiting list Bapak Ibu. Nah itu salah satu khusnudzonnya saya sama pemerintah. Jadi dengan tidak berangkat haji tahun ini bukan berarti kita disuruh santai-santai masalah haji. Apalagi ada orang mengkritisi, padahal dia bukan waiting list, daftar juga belum kok mengkritisi. Situ bayar aja kagak kok ngkritik loh. Aneh gitu ya. Kalau nggak bayar nggak usah ngkritik dong. Saya aja yang punya waiting list 2 istri dan ibu saya biasa saja. Gitu. Saya nggak apa-apa kok duit saya tak kasih pemerintah. Haji plus Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Mari kita bicara apa? Perenungan demi perenungan. Akhirnya akan hadir sesuatu yang luar biasa.
Lanjutnya, ini kan makalah-makalah yang menarik Bapak. Wa qala Bisr bin Al-Haris Al-Khafi, "Lau tafakkarun nas fi adzamatillahi ta'ala lamma asauhu." Kalau manusia berpikir tentang kebesaran, keagungannya Allah Ta'ala, lamma asauhu, niscaya dia tidak akan pernah berbuat maksiat. Emang benar sih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu pikirin deh. Kalimatnya saya ulangi, lau tafakkarun nas fi adzamatillahi lamma asauhu. Kalau manusia berpikir tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berbuat maksiat. Masya Allah. Suatu hari Bapak Ibu, saya dapat ilmu dari, ya mungkin kayak sejenis jerawat, cuman ini jerawat salah tempat Bapak Ibu. Jerawat itu kan kalau di pipi kan nggak apa-apa Bapak Ibu ya, di hidung nggak apa-apa. Ini jerawat adanya di kelopak mata, di sini dulu itu. Sebenarnya sih nggak ganggu Bapak Ibu, cuman kalau saya ngelirik gitu tuh ganggu. Kalau dilihat dari depan ya kelihatan kecil, ganggu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk dioperasi pada waktu itu. Saya pikir kan nggak sakit Bapak Ibu. Jadi waktu saya diobservasi itu, ini kalau dioperasi ada dampaknya enggak? Oh enggak ada Pak, katanya. Ini kayaknya sih di luar kok, di kelopak mata gitu ya, sejenis. Ya benjolan itu apa saja benjolannya namanya tumor, katanya kan begitu ya. Pokoknya isinya tumor ya. Akhirnya dioperasi. Saya kan agak, kalau belum dipraktikkan itu kan gaya banget saya, kayaknya nggak sakit. Saya sama istri saya pergi berdua, nanti pulang saya nyupir gitu pada waktu itu. Habis dioperasi ternyata sakit Bapak Ibu, sakit tenang. Lemes saya itu, terus nggak bisa nyupir sampai 3 hari itu, saking sakitnya itu. Saya cuma dapat ilmu satu itu. Ilmunya adalah jerawat itu mau penuh di muka saya akan tetap bersyukur sama Allah. Asal jangan di kelopak mata saja, satu aja saya nangis itu. Maksud saya apa? Itu kalau ada jerawat penuh di mukanya kita, bersyukurlah sama Allah karena posisinya tempatnya tepat. Jerawat ada di pipi. Coba kalau ada di mana-mana Bapak Ibu, yang tempatnya vital-vital. Ngeri Bapak Ibu. Kan ada orang yang dikasih jerawat nggak terima kan? Berontak, protes, bahkan stres kayak anak kita gitu kan. Stres, di sini aja stres aja. Harusnya dia bersyukur dong, itu jerawat sudah tepat di situ. Coba kalau tumbuh di mana-mana, ngeri Bapak Ibu. Lah, saya dapat ilmu itu Bapak Ibu. Oh, ilmu itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hafid Bapak Ibu, yang maha merendahkan, maha mengurangi. Jadi kalau kita ini merasa sok-sokan semua, Allah bisa mengurangi pasti Bapak Ibu. Sok sehat, tiba-tiba dikasih sakit. Hari kalau udah sakit menyebut apa Bapak Ibu kalau nggak istighfar? Gitu. Maka Bapak Ibu disuruh oleh Bisr Al-Haris Al-Hafi, kalau kita berpikir tentang keagungannya Allah, kebesarannya Allah, lamma asauhu, maka tidak akan pernah kita berbuat maksiat. Contohnya siapa? Para nabi. Para nabi nggak ada yang bermaksiat. Kenapa? Karena mereka paham persis keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak tengok Nabi Ibrahim itu. Gimana dia mau berbuat maksiat? Hatta dia disiksa seperti itu dia nyaman aja, senyum-senyum, guyang-guyu, ngopi, ngeteh, makan gorengan di dalam api, kan gitu ceritanya itu. Riwayatnya Nabi Ibrahim dibakar 40 hari itu. Si Namrud di luar sih pesta, Ibrahim sudah mati. Padahal Ibrahim lagi ngopi di dalam api itu. Karena apinya dingin kan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu kan ceritanya api itu jadi kayak hujan, jadi dingin, akhirnya kan dikasih kopi, gorengan. Ya, Ibrahim nyantai aja. Kata Ibnu Abbas begitu tafsirnya. Enak kali itu Ibrahim, memang enak. Jadi menurut Namrud menderita, sengsara dan gak karuan itu siksaannya, tapi Ibrahim nyaman. Nabi Ayub apalagi Bapak Ibu? Nabi Yunus coba. Semua nabi tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa tidak pernah berbuat maksiat? Karena mengingat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu tengok sejarahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan salah satu kalimat hebatnya adalah ketika dia bilang sama Allah, Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
keagungan Allah yang diingat sama Nabi Ayub itu apa? Nabi Ayub itu sebenarnya kesel kan. Nabi Yunus, Nabi Ayub ini dua-duanya kan kasusnya hampir sama, Pak. Kalau Nabi Ayub itu ditinggal harta, istri dan anaknya, tapi dia tidak bisa berbuat maksiat, alasannya karena Allah sudah baik sama Nabi Ayub. Kalau Nabi Yunus itu kesel karena dakwah 150 tahun yang ikut cuma 2 orang. Jadi dia merasa nggak ada artinya dakwah itu. Dia tinggalkan itu dakwah. Akhirnya dimakan ikan hiu. Terus dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya itu nyuruh kamu dakwah bukan untuk nyari jamaah kok. Kamu mah dakwah aja. Itu ada jamaah, nggak ada jamaah itu urusan saya, bukan urusan situ. Akhirnya dia bilang sama Allah begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa Bapak Ibu? 150 tahun umurnya habis berdakwah pagi, sore, siang, malam. Dapat 2 biji. Bapak Ibu itu karena kita ndak nabi, tugasnya cuma dakwah sama istri sama anak saja, berhasil, bagus. Gagal, jangan stres, biasa aja. Nabi yang gagal juga ada kok dakwahnya. Bahkan cenderung semuanya gagal sebenarnya. Siapa nabi yang dakwahnya berhasil, Bapak Ibu? Menurut sejarah yang Bapak Ibu pernah baca. Nggak ada. Sebutlah semuanya gagal kalau persentasenya pakai jamaah. Nabi Isa 10. Yunus tadi berapa? 2. Nabi siapa? Musa, teman sama Harun doang. Ya toh? Siapa Nabi Ibrahim? Malah lebih-lebih. Nabi Musa sama Harun. Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Pergi ke Madinah cuma 6 orang. Islam buahnya itu kan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Bapak Ibu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Memang enggak ada yang berhasil sebenarnya, Bapak Ibu. Gagal sebenarnya. Tapi tujuannya itu bukan nyari jamaah. Tujuannya adalah yang penting dakwah itu wajib, udah. Gagal berhasil itu cerita lain. Termasuk Nabi Ibrahim ketika dia ngundang haji. Ibrahim juga sebenarnya gagal kalau tidak ada urusannya Allah, Bapak Ibu. Karena Ibrahim sudah nggak percaya, bagaimana caranya ngundang haji? Saya di Mekah, orangnya di seluruh dunia. Ya tak? Akhirnya Allah bilang sama Ibrahim, Ibrahim, tugas kamu itu balagh. Kamu sampaikan aja. Nanti saya yang akan menyampaikan undanganmu sampai ke hatinya semua manusia. Baru tuh Ibrahim bilang, kalian hajilah ke Mekah. Masya Allah, akhirnya bener. Sampai sekarang haji dikerjakan gitu. Berhasil. Artinya yang membuat berhasil sama tidak itu adalah ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Bangun masjid hebat. Jangan sok-sokan nih gue yang bangun, keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di situ ada orang kaya bisa membangun, itu yang gerakin hatinya itu Allah. Tidak mungkin digerakkan sama siapapun. Kalau ada orang kemudian segini banyak nggak ada yang bergerak, itu juga Allah juga yang ngunci. Memang nggak mau bergerak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala gitu loh, Pak Ibu. Akhirnya semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Baik, Bapak Ibu. Ini karena masalah zikir jadi menarik dibaca, Bapak Ibu ya. Ada lagi nih sahabat Amir bin Abdullah bin Qais. Sami'tu ghaira wahid wala isnain min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun inna diya'al iman aw nuril iman at-tafakkur. Apa kata mereka, Bapak Ibu? Sesungguhnya cahaya keimanan atau sinar keimanan itu adalah berpikir. Berpikir. Bapak Ibu punya tetangga jelek, jahat gitu. Bapak boleh berpikir, kenapa kok saya punya tetangga jahat gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai penyebab kita harus ikut jahat. Tapi kita disuruh mikirin, kenapa kok dia bisa jahat? Jangan-jangan haknya tetangga belum saya penuhi. Nah, coba saya mau tanya, Bapak Ibu selama punya tetangga, pernah nggak haknya tetangga dipenuhi? Kalau bersin kita jawab, sakit kita tengok, minta tolong kita bantu, ada problem kita selesaikan. Pernah begitu enggak? Atau bertetangga tapi nggak pernah ketemu, bertetangga nggak pernah nyapa, bertetangga nggak pernah silaturahmi, bertetangga nggak pernah ngapa-ngapain. Yang mana yang dikerjakan? Akhirnya apa? Bapak Ibu bisa ngukur sendiri. Oh, jangan-jangan memang fikih bertetangganya belum dikerjakan, sehingga dia punya tetangga
Seakan-akan jahat, padahal belum ada jahatnya, wong belum dikerjakan apa-apa. Atau jangan-jangan cuma seudon-seudon aja kan gitu ya. Kalau itu masih salah juga, kita tanya sama Nabi Muhammad sama tetangganya bagaimana? Kalau masak suruh dibanyakin kuahnya, ya. Tetangganya suruh dibagi sebelum ini kadang-kadang kita baginya kalau sudah expired baru dibagi. Gimana nggak kesel tetangganya, nyakiti hati dan itu. Kalau bagi itu kan habis masak langsung dibagi kan. Ini bukan sudah di kulkas 10 hari, wah udah mau expired baru dikirim ke tetangga, itu bikin berantem lah Bapak Ibu. Artinya undang-undang sunnahnya nggak dikerjakan kan Bapak Ibu. Lah itu jadikanlah berpikir kenapa kok punya tetangga jahat misalnya. Jadi cahaya sinar keimanannya kita itu kelihatan dari berpikir apa tidak berpikir. Gitu. Lah pikiran yang paling gampangnya seusia kita ini Bapak Ibu. Mari kita pikirkan, makan nasi sudah nggak boleh banyak, makan daging dilarang, buah-buahannya apa? Durian montong dilarang, yang boleh ya pepaya, ya toh, timun, gitu. Terus pergi jauh capek, nonton TV beruet, megang handphone sebagus apapun tangannya udah keder, ada udah nggak enak itu megang handphone gitu sih dah. Terus tidur nggak bisa lama, terus apa lagi nih? Coba 7 hal ini diangkat oleh kita, akhirnya kan kita berpikir itu, oh iya, kebutuhan materinya sudah dikit, kebutuhan konsumtifnya juga sedikit, kebutuhan pikniknya juga sedikit. Jadi yang harus diperbanyak adalah kebutuhan akhiratnya aja. Jadi kalau dulu waktu masih kerja, kita masih berpikir untuk memenuhi kebutuhan fisik, karena hari ini kita semua fisiknya sudah membutuhkan sedikit konsumsinya, maka akhiratnya harus diperbanyak. Sehingga Al-Qur'annya biar benar bahwa akhirat itu katanya lebih utama daripada kehidupan dunia. Bahwa akhirat itu lebih abadi daripada dunia. Bahwa akhirat itu wajib diperjuangkan, tidak boleh sama dengan kehidupan dunia. Dunia itu gagal nggak apa-apa, yang penting akhiratnya berhasil. Nah, itu Al-Quran semua kan Bapak Ibu. Nah, tinggal caranya Bapak Ibu. Tinggal caranya kan gitu. Kalau nggak dipikirkan kan nggak bisa. Gitu. Jadi pesan saya sama Bapak Ibu, kalau sekarang kita makan nasinya sedikit, macam-macam sedikit, infaknya yang banyak, gitu dong Bapak Ibu. Infak ke masjidnya yang banyak. Udah begitu aja. Insya Allah sehatnya nyaman Bapak Ibu. Ada sakit sih Bapak Ibu, yang pilek, batuk, ya sakit gigi lah, nggak terlalu mahal-mahal lah. Nggak usah ke rumah sakit, kira-kira begitu. Allah Maha tahu yang kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Udah ya? Berpikir. Lalu wa an Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam beliau berkata, "Ya ibna Adam az-za'if, ittaqillaha haitsuma kunta. Wa kun fid dunya dhaifan. Wattakhidil masajida baitan. Wa 'allam ainaka al-buka wa jasaduka as-sabr wa qalbuka al-fikr wa la tahtammu birizqi godan." Wis keren Bapak Ibu bahasanya. Bapak Ibu nanti tolong dihafal ini ya. Saya terjemahkan, Bapak Ibu nanti tulis pasang di mobil-mobilnya aja. Daripada mobil tulisannya UI, apalagi Pajajaran, Mechanical Engineering, sarjana hukum, wah, mendingan ini yang dipasang Bapak Ibu. Kata Nabi Isa Bapak Ibu, "Wahai anak Adam yang lemah, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa kun fid dunya dhaifan." Jadilah kamu hidup di dunia ini seperti tamu. Bapak Ibu tahu tamu? Halo, tahu tamu? Tamu itu paling lama 3 hari. 3 hari nggak pulang boleh diusir. Bapak Ibu hidup itu ada expired waktunya. Nggak mungkin selama-lamanya, itu maunya Nabi Isa itu. Oh, cuma 3 hari. Seperti tamu. Jadi jangan seperti ini rumah abadinya kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sedang bertamu. Lalu apa? Wattakhidil masajida baitan. Jadikanlah masjid-masjidmu sebagai rumahmu. Rumah berkunjung, rumah tempat beribadah, betahlah di masjid, nyamanlah di masjid. Itu maunya Nabi Isa. Lalu apa?
Wa alim ainuka albuka, dan ajarilah kedua matamu untuk menangis. Kalau dilihat sih dari ujung sampai ujung sih udah rajin menangis ya, kelihatan sih. Udah rajin. Yang belum pernah menangis ya berlatih lah. Kalau belum juga latihan nangis. Gimana caranya kayak kasih cabai kayak apa kayak gitu ya. Insyaallah masih nangis. Bawang boleh. Kalau cabai pedes ya, bawang ya. Kalau saya sih motong bawang merah itu pasti nangis sih, Ibu. Motong bawang merah nangis. Oh, apalagi saya bantuin istri masak gitu ya, itu biasanya pasti nangis itu. Kalau istri saya sering kesel sama saya itu kalau masak istri saya goreng bawang itu pasti bersin. Anjing, kata istri saya, Pak, itu deritanya orang hidungnya pesek itu begitu. Ya katanya lubangnya sini kecil katanya, jadi sering bersin. Memang betul, tapi istri saya nggak apa-apa. Saya berusaha bersin, istri saya nggak apa-apa. Oh, begitu ya. Itu salah satu kelemahannya orang hidungnya pesek katanya gitu. Oh ya udahlah, saya terima aja kalau itu. Memang faktanya begitu. Masa mau dipungkirin, Pak, Bu? Udah, ajarilah mata kita menangis. Wa jasadika as-sabr, dan ajarilah jasadmu sabar. Fisik disuruh sabar. Jangan rajin ngurusin fisik. Wong fisik ini bakal rusak soalnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu waktu kuliah S1 diajarin mata kuliah agama Islam, kan ada salah satu tema hakikat penciptaan manusia Bapak Ibu. Ini kan dari zaman dulu sampai hari ini belum berubah. Wong yang punya negara dikti itu. Salah satu temanya kan hakikat penciptaan manusia. Bapak dikasih tahu manusia itu unsurnya ada dua. Ada tanah, ada ruh. Ruh itu apa sih? Bersih, suci, tinggi gitu ya. Baik, bagus, itu ruh. Yang satu lagi tanah. Tanah itu rendah, kotor, hina, di bawah, diinjak-injak. Nah ini dua unsur ini jadi satu, namanya manusia. Untuk mengenyangkan yang ruh, nggak mungkin pakai duit. Roh ini kenyang dengan zikir, istighfar, taubat, muhasabah. Tanah mengenyangkannya apa? Pakai makan, olahraga, mobil enak, mobil bagus, rumah, ya itu begitu. Terus kita pikirkan, bener Pak Ibu. Memang begitu tak? Artinya dua unsur ini ada di dirinya Bapak Ibu. Kalau yang ngurusin fisik terus nggak pernah disuruh sabar, akhirnya ngurusin fisik nggak ada habis-habisnya. Masya Allah. Wa qalbuka al-fikr, dan latihlah hatimu untuk berfikir. Berfikir Bapak Ibu. Yang bilang siapa tadi Bapak Ibu? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa aja nyuruh Bapak Ibu, wattakhidil masajid baitan. Jadikanlah masjid-masjid itu sebagai rumahmu. Masya Allah. Bapak Ibu lagi diuji ini sebenarnya. Waktu itikaf 10 hari Ramadan itu, udah bisa belum sih kita 10 hari di masjid gitu loh? Jawabannya alhamdulillah. Ya itu loh Pak Ibu. Ceramah sih tiap hari Pak Ibu, ayat hafal ya. Prakteknya susah. Tetap aja dia cinta sama rumahnya. Dulu komplain kalau di sini banyak nyamuk, kita tutup. Kasih AC, nyamuk nggak ada. Ada lagi dalilnya. Kalau AC-nya kekencangan masuk angin Ustaz. Bongkar lagi itu AC. Nggak ada selesainya ngurusin orang Bapak Ibu. Ya udah kita aja kalau gitu. Oh, memang rumah suruh digunakan, tapi tidak boleh melebihi kapasitasnya masjid. Harus ke masjid lah kita Bapak Ibu. Ya alhamdulillah lah kalau Bapak Ibu sudah sering ke masjid. Baik, itu Nabi Isa. Wala tahtammu birizqi ghadan. Nah, ini Nabi Isa nih yang terakhir Bapak Ibu. Dan kamu jangan mikirin terus rezekimu hari esok. Jangan konsentrasi besok dapat apa, besok mau ngapain. Kenapa besok dipikirin terus? Oh, habis ini ada kejadian aja kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kita selalu berpikir besok. Sampai kadang-kadang di freezer rumah kita itu kulkas macam-macam, udah persiapan 1 bulan. Ada orang belanja sekali belanja untuk 1 bulan. Memang dia yakin hidup 1 bulan? Sebenarnya nggak yakin Bapak Ibu. Cuman daripada nggak ada disiapin, dia siapin. Ya alhamdulillah itu yang dipersiapkan memang hanya untuk hidupnya dia saja. Dia nggak persiapan kalau ada tamu. Sehingga kalau ada tamu nggak pernah keluar tuh barang-barang mahal itu. Wah ini kalau dikeluarkan habis nanti. Tamunya nggak pernah dihitung gitu loh. Ya beneran aja nggak pernah ada tamu. Bila ada tamu pahit. Mau goreng ikan nanti nggak cukup 1 bulan. La ilaha illallah, orang pelitnya nauzubillah saja kata saya. Nggak pernah dihitung gitu loh. Dan banyak yang insidental aja lah. Kalau tamu ya, motong kambing, datang lagi tamu sapi, gitu kan Bapak Ibu.
Datang lagi onta, gitu. Gimana cara masaknya Ustaz? Sekarang sudah ada semua kok. Tamu jangan dimasakin, capek. Pesan aja gosen. Hadramaut, kembuli. Wish. Satu loyang 750.000. Mantap Bapak Ibu. Tamu gelegen Pak. Arab Bapak Ibu. Arab. Gitu. Enak. Ini Masya Allah. Ada orang kok pelitnya. Nauzubillah. Padahal dia belum ngerti itu rezekinya besok atau apa, tapi udah dipikirin tuh. Masya Allah. Wala tahtamu birizki godan. Kamu jangan pernah konsentrasi ngurusin rezekimu besok apa. Udahlah, dinikmati saja. Hari ini kita sempurnakan, hari ini kita kerjakan, besok itu ceritanya Allah lain lagi. Allah mengizinkan, alhamdulillah, kalau tidak akan bermasalah. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah Bapak Ibu. Beliau pernah ditanya, annahu baka yauman baina ashabi. Suatu hari beliau menangis di antara sahabat-sahabatnya. Fasuila an zalika, maka ia ditanya tentang tangisannya itu. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, faqartu fid dunya wa ladzatiha wa syahwatiha fa'tabartu minha biha ma takadu syahwatuha tanqadi hatta taqdariha mararatuha wa illam yakun fiha ibrah liman i'tabara inna fiha mawaid liman zakhara. Aku berpikir tentang dunia, kenikmatan dan syahwatnya dunia. Aku berpikir dari dunia itu seakan-akan aku ada di dalamnya. Maka syahwatku sama sekali tidak akan pernah memenuhinya, kecuali rasanya pahit saja. Wala illam yakun fiha, kalau aku tidak bisa merasakan pahitnya dunia itu, ada pelajaran di dunia itu, maka aku berarti tidak berpikir tentang kehidupan dunia ini. Bapak Ibu tahu Umar bin Abdul Aziz? Salah satu riwayat yang paling terkenal itu kalau ada tamu, ditanya dulu. Ini presiden Bapak Ibu. Urusan pribadi atau negara? Kalau pribadi, lampunya dimatikan. Kalau negara, saklarnya dihidupin. Kalau bahasanya hari ini listrik Bapak Ibu. Saklar dihidupin. Zamannya Abdul Aziz berarti mungkin oncor. Kalau negara urusannya oncornya dihidupin karena pakai minyaknya negara. Kalau urusannya pribadi gelap-gelapan karena dia tidak punya minyak. Kalau bahasanya sekarang apa itu ya? Kalau kita punya mobil plat merah, sudah nggak dinas ya jangan dipakai. Kalau kita bawa mobil pulang mobil plat merah, kalau lagi nggak jam kerja ya jangan dipakai. Kira-kira begitu dah. Kalau kementeriannya memperbolehkan, ya memang menteri mau tanggung jawab sama seluruh rakyat untuk uang negara, gitu kira-kira. Mungkin begitu caranya. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu banyak sekali, kan dia disebut sebagai Khalifah Rasidah yang kelima. Jadi kebangkitan Islam itu kan setelah runtuh, Khalifah Rasidin hancur, lewat peperangan, akhirnya kan bangkit kembali di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, salah satu hebatnya Umar adalah seperti itu. Termasuk yang nomor 2, Umar itu hobinya, kalau bahasa kita hari ini adalah belusuan. Belusuan keliling wilayah kekuasaannya. Suatu hari ketemu ibu-ibu yang masak batu itu. Lalu dia nangis. Diambilkan beras tepung dari bulog, dia panggul sendiri. Itu Umar bin Abdul Aziz juga. Jadi manakib-manakibnya Umar bin Abdul Aziz ini banyak sekali dinukil dan akhirnya jadi bahan ceramah dakwah. Gitu. Ya salah satunya kita kan punya Pak Presiden Jokowi ini kan terkenalnya dulu belusuan. Nah, mungkin ada ustadznya yang sudah ngasih tahu sama dia itu awalnya gitu ya. Kalau pengen hebat kita main seperti Umar bin Abdul Aziz. Belusukan itu kan bagian dari kepedulian. Artinya masuk ke gorong-gorong gitu ya, masuk ke sawah, masuk ke kuburan, masuk, pokoknya ya yang penting jadilah terserah gitu ya. Tapi ilmunya sebenarnya dari Umar bin Abdul Aziz inspirasinya itu. Karena selama ini mungkin tidak ada pemimpin yang begitu. Mau nengok gorong-gorong, ini gorong-gorongnya pas apa enggak ukurannya gitu. Padahal masuknya cuma sekali, gorong-gorongnya ada sekian puluh juta. Sampai sekarang juga belum bener-bener juga itu gorong-gorong, ya apalagi tipar loh, nggak pernah beres kan. Itulah namanya ngambil ilmu Pak Ibu. Jadi belusuannya Umar bin Abdul Aziz dicontoh oleh Pak Jokowi waktu nyalon gubernur di DKI dan ternyata menang. Itu ya, terlepas dari macam-macamnya kan gitu maksud saya. Tapi poinnya adalah belusuannya itu. Nah, belakang lalu ngikut semuanya nih. Wah, belusuan. Mungkin besok ganti lagi judul Bapak Ibu, bukan belusuan lagi. Bikin TikTok. Di calon gubernur sama presiden nanti menang TikTok, ya menang dia jadi presiden, kira-kira begitu.
yakni perubahan-perubahan zaman. Wa qala Ibnu Abi Dunya, ini ada nasid Bapak Ibu, nasatul mu'min al-fikr, ladzatul mu'min al-ibr, gitu. Cahayanya orang mukmin itu kalau dia mau berpikir. Kenikmatannya orang mukmin kalau dia bisa ngambil pelajaran. Alhamdulillahi wahdah nahnu kullu ala hatar. Rabbi wala umar. Qad tafafda wa ma sya'ar. Syair ini panjang Bapak Ibu. Wa qad dammallahu ta'ala man la yu'tabar bi makhluqatihi ad-dalah ala dzatihi wa sifatihi wa syar'ihi wa qadratihi wa ayatihi. Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan orang-orang yang tidak mengambil pelajaran atas semua makhluk yang diciptakan oleh Allah yang menunjukkan zatnya Allah, sifatnya Allah, kekuasaannya Allah, tanda-tanda bukti kekuasaannya Allah dicela, dicaci oleh Al-Qur'an. Surat Yusuf ayat 105-106. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan berapa banyak ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi, mereka berjalan di atas ayat-ayat tersebut wa hum anha mu'ridun, tetapi mereka dari ayat tersebut berpaling, enggak mikir, enggak ngambil pelajaran, tidak bisa ngambil substansi, gitu Pak Ibu. Dan mereka tidak beriman, kebanyakan dari mereka, kepada Allah, kecuali mereka berbuat musyrik. Wa maddaha ibadahu al-mu'min, sementara Allah juga memuji hamba-hamba Allah yang beriman dengan menyatakan allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard qailin, orang-orang yang berfikir ini lalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini kalimat kata kuncinya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak dihinakan oleh Allah karena tidak ngambil pelajaran, tidak mau berpikir. Bapak Ibu disuruh sering mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Untuk dipikirkan Bapak Ibu, apa maknanya? Rabbana ya Rabbani ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Artinya apa? Semua yang diciptakan Allah itu fihi ibrah, fihi manfaah, fihi qudrah, fihi dalah ala azamatillah. Semua. Kira-kira setengah tahun yang lalu saya ikut ujian disertasinya teman saya di UI, namanya Pak Maksum. Beliau itu neliti tentang serabut dami untuk energi terbarukan. Jadi itu akan menggantikan batu bara, dan lulus. Yang dia tulis di mutu depannya adalah ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa sih yang bakal mikirin dami padi? Bapak tahu dami padi? Itu yang dibakar, diserabutin, terus disimpan, ternyata airnya bisa jadi gas. Dan lulus disertasinya. Tapi yang ditulis ayat ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu baru dami padi. Bapak Ibu nanti pulang dari sini lewat ke rumahnya, kalau ada rumput yang agak panjang-panjang itu, coba diambil terus Bapak Ibu pikirin itu. Itu kan bisa ganti cotton bud itu Bapak Ibu. Kalau di kampung saya dulu, yang keliling. Kan pakai cotton bud. Kalau cotton bud itu kan kurang nikmat, karena nggak ada seninya. Tapi kalau pakai rumput ini, bisa miring-miring tenan Bapak Ibu. Miring, lurus, tegak. Itu Allah yang bikin rumputnya itu loh. Oh, ternyata rumput ini Masya Allah gitu. Jadi kita baru bisa memakai untuk kuping. Mungkin orang lain sudah sampai berpikir yang lain itu rumput. Loh, hebat kan Bapak Ibu? Masya Allah. Bulu ayam juga kurang seni itu menurut saya. Kurang seni dan kayaknya terlalu nyiksa ya. Memang ada juga sebagian yang nyabut bulu ayam terus dibikin gitu kan. Kalau saya enggak suka itu. Saya dulu kalau di kampung, di pesantren tuh hobinya itu asal ngeliatin rumput itu. Jadi kayaknya telinga itu ngundang gitu loh Ibu. Ini tempatnya saya di situ tuh gitu. Kayak pasti kita yang ngambil dikit-dikit gitu. Meremelek Ibu. Masya Allah. Enggak ingat apa-apa kita kan. Waduh enak banget tuh. Satu buang, ganti lagi kanan. Enak. Akhirnya kok saya berpikir, ya Allah Gusti, setelah sekian puluh tahun ternyata sampah padi saja bisa menggantikan batu bara.
Sementara batu bara kan bakal habis dulu. Karena sumber data nasionalnya, sumber energinya kita itu kan selalu menipis hari ini. Memang butuh energi terbarukan. Gitu. Sayangnya Indonesia asal ada riset disertasi terbarukan, nggak buru-buru develop api, Bapak Ibu. Masih seneng ngutang, tuku, akhirnya yo segini terus pokoknya ngono lah, mbah aku ora paham itu, Bapak Ibu. Misalnya di Jogja ada energi terbarukan, kotoran ayam jadi gas. Kotoran sapi jadi gas kan itu. Ya ora muncul-muncul, Bapak Ibu, nggak diproduksi secara nasional tuh. Padahal apa susahnya itu? Semua peternak sapi kotorannya nggak boleh dibuang, wajib jadi gas. Jadilah itu barang, negara itunya enak. Aku jadi kesel banget ngurusin kayak gitu, Bapak Ibu ya. Saya jadi pengen jadi menteri ESDM saya dulu, energi dan sumber daya manusia. Setelah dengerin disertasinya teman saya tadi itu, mantap sekali nih kata saya gini. Teman kan butuh kebijakan, Bapak Ibu ya. Sudah, monggo Bapak Ibu nanti mau mikirin yang mana terserah ya. Itu masalah dami padi, rumput. Pokoknya Bapak tulis aja nih deh, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya Bapak nanti nyebut itu ayat lanjutnya, Subhanaka faqina azabannar. Artinya apa? Maha suci Allah, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Kalau tidak bisa berpikir, kalau nggak bisa ngambil pelajaran, kalau tidak mau meneliti, kalau tidak mau memanfaatkan, kalau tidak tahu Allah yang menciptakan, Bapak Ibu akan masuk neraka. Apalagi konteksnya manusia, ngeliatin anak, ngeliatin istri, Masya Allah. Itu semua ciptaan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Gitu. Semoga ada manfaatnya. Kita tadi sampai di Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.